Oke teman-teman, setelah kita sudah melewati beberapa step mulai dari pembuatan UI UX, pembuatan arsitektur atau technical design, dan penentuan API specification, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses development, di mana di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita sudah menentukan API specification, kita bisa melakukan development secara paralel. Jadi backend membuat aplikasi based on API specification, dan front end mengkonsum API based on API specification tadi. Dan untuk tim QA bisa bikin QA automation based on API specification. Oke, di sini ilustrasinya bisa kalian lihat dengan timeline 1 minggu kita sudah dapat mendevelopment secara bersamaan seperti ini. Oke, next, langkah ketujuh adalah non-production deployment. Di sini setelah deployment selesai, kan biasanya merilis beberapa versi apps. Misal kita bisa bikin teks di Git, atau biasanya pakai GitHub atau GitLab. Di sini kita pakai GitLab ya, sebagai contoh. Selanjutnya CI atau CD akan baca tag baru dari repository yang kita buat tadi, lalu deployment, dan akan melakukan unit test, review, staging, dan production di CI pipelines dan CD pipelines. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah testing QA, performance, dan security. Setelah deployment, tentu saja kita tidak serta-merta langsung menyerahkan atau memberikan aplikasi kepada customer. Kita harus melakukan end-to-end test yang sudah dibuat oleh QA saat development. Ini bukan unit test, karena unit test tahap development. Ini adalah testing seperti performance test, security test, dan lain-lain. Dan setelah testing, jika terdapat masalah, bisa segera melakukan improvement. Web testing juga banyak. Kita bisa mengetes fungsional, usability, products, interface juga bisa, database testing, security, compatibility, performance, dan masih banyak lagi. Dan ini sebaiknya kita lakukan secara detail ya saat melakukan testing. Oke, next, proses production development. Jadi ketika kita sudah membuat aplikasinya dan tes sudah kita jalankan dan tidak ada masalah, sekarang kita akan mereview produk kita. Dan review tersebut dilakukan oleh customers atau non developer. Jadi ditujukan untuk customer di luar production ya. Jadi kita bisa melakukan A/B testing, contohnya yang nanti akan membandingkan dua versi, seperti versi 1 apakah lebih baik dari versi 2 yang kita buat, atau malah versi 2 lebih lambat dari versi 1. Kita bisa mengeceknya, mungkin di contoh di sini ada kontrolnya, variation, mungkin desainnya, dan lain-lain. Dan sebagai catatan, testing dilakukan oleh non-production ya. Jadi orang lain biasanya nanti akan memberikan timbal balik
review atau mungkin kuesioner gitu, dan kita akan melihat datanya dan akan mengumpulkannya untuk development yang lebih baik. Jika masih tergolong jelek daripada unit yang sebelumnya, kita akan melakukan development ulang. Dan dengan mereview dari customer yang sudah kita berikan aplikasinya. Oke. Biasanya yuk produk unit test juga tidak harus semuanya ya. Jadi ada beberapa sampel atau user 10 atau 50 user untuk melakukan testing. Oke, next. Yang terakhir adalah maintenance dan improvement. Setelah kita merilis dan launching aplikasi, tentunya kita tidak membiarkan aplikasi itu berjalan sendiri. Tentunya kita akan melakukan sebuah monitoring berkala, karena ketika kita merilis aplikasinya, data yang ada dalam database itu tergolong sedikit ya. Dan nanti ketika udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, data akan bertambah dan itu akan berefek pada respon time biasanya dan total traffic. Oleh karena itu kita harus melakukan monitoring secara berkala, mungkin setiap hari pada jam tertentu atau setiap minggu. Itu tujuannya untuk mengidentifikasi jika terdapat masalah dan untuk mencegah kemungkinan aplikasi tiba-tiba mati. Ini juga akan berimbas pada ketika kita menggunakan sebuah framework. Contohnya Laravel, ketika ada update, kadang-kadang package yang kita buat dalam framework tersebut ada yang sedikit tidak bekerja ya pada versi Laravel yang terbaru. Oleh karena itu, kita harus melakukan monitoring secara berkala. Oke, setelah maintenance dan monitoring dilakukan, setelah itu jika ada sebuah fitur yang perlu diimprove, kita akan kembali lagi ke tahap awal. Mulai dari bikin IRD dan kita isikan kira-kira fitur apa yang mau ditambahkan. Setelah itu masuk ke tahap kedua dan lain-lain. Jadi kita muter lagi ke tahap pertama jika ingin menambahkan sebuah fitur baru. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.